spiritual woman. Stay away from my son. Please. Hai, para gangster pecinta film, selamat datang kembali di 25. Agorafobia merupakan gangguan kecemasan yang ditandai dengan gejala serangan panik atau kecemasan dalam situasi di mana orang tersebut merasa lingkungan mereka tidak aman. Dalam kasus yang parah, penderita agorafobia mungkin sama sekali tidak mau keluar rumah. Inilah yang dialami dengan Anna, penderita agorafobia yang diperankan oleh Amy Adams dalam film The Woman in the Window yang disutradarai oleh Joe Wright. Selain menderita agorafobia, Anna juga meminum obat dan alkohol. Hingga pada suatu malam, Anna melihat tetangganya telah dibunuh. Sayangnya dengan kondisi Anna yang seperti itu, banyak yang tidak percaya dengan apa yang dilihat Anna. Untuk membuktikan apa yang dilihatnya adalah kebenaran, Anna malah dikejutkan dengan kenyataan pahit di masa lalunya. Film ini diadaptasi dari novel karya E.J. Finn dengan judul yang sama, yaitu The Woman in the Window. Dan seperti biasa, sebelum dilanjut, jangan lupa subscribe ya gengs. Hari Senin, ini adalah Anna, seorang psikolog anak. Anna tinggal sendirian di rumah yang sangat besar di daerah Manhattan, kota New York. Sangat disayangkan, Anna mengalami gangguan kecemasan yang disebut dengan agorafobia, yang membuat Anna terisolasi dari dunia luar. Anna mengaku kalau dirinya tinggal secara terpisah dengan anak dan suaminya, tetapi mereka saling berkomunikasi setiap hari melalui telepon. Setiap harinya, Anna meminum banyak obat dan juga banyak meminum alkohol. Pada hari itu, Anna mempunyai tetangga baru yang tinggal di seberang jalan. Not playing. Tell me to go outside. Why not make today? Malam harinya, ini adalah Ethan, anak dari tetangga baru Anna. Ethan datang ke rumah Anna untuk memberinya lilin dengan alasan disuruh dengan ibunya sebagai tanda perkenalan. Dengan membawa itikat baik, Anna menyuruh Ethan untuk masuk ke rumahnya. Saat bersama dengan Anna, Ethan menampilkan dirinya sebagai anak remaja yang depresi, yang membuat Anna tidak tega dengan Ethan. Family? Yes. Are they home? No, they don't live here. We're separated. Hari Selasa, ini adalah David. David merupakan penyewa basement di rumah Anna. Bisa dibilang anak kos yang tinggal di basement. David sendiri sudah 3 bulan mengekos di rumah Anna. Malam ini adalah malam Halloween dan rumah Anna dilempari dengan anak-anak kecil. Untuk mengusir anak-anak itu, Anna memberanikan diri untuk keluar rumah. Sayangnya, gangguan kecemasan yang dialami Anna membuat Anna pingsan ketika keluar rumah. Anna ditolong dengan seorang wanita yang kebetulan berada di depan rumah Anna. Setelah Anna sadar, Anna langsung menganggap wanita yang menolongnya ini adalah Jane Russell, tetangga baru Anna. Anna pun mengatakan kalau anaknya yaitu Ethan sudah memberinya lilin kemarin malam. Anna menceritakan kalau dirinya mengalami gangguan agorafobia dan Jane sendiri pun tipe orang yang suka bicara. Seketika dua wanita parubaya ini menjadi akrab dan saling curhat satu sama lain. Do you want to go outside? You know, I have a shrink of my own. Disorder, punch. Punch. Bukan hanya Anna yang mempunyai masalah rumah tangga, Jane juga punya. Karena suami Jane yang otoriter yang membuat Jane takut akan perkembangan Ethan. Setelah Jane pulang, Jane meninggalkan karya gambarannya di rumah Anna. Hari Rabu, David membantu Anna untuk membersihkan atap yang sudah mulai lumutan. Malam harinya, Anna mendengar suara teriakan dari rumah Ethan. Anna menelpon Ethan, tetapi Ethan mengatakan semuanya baik-baik saja. Anna kemudian melihat Jane yang pergi meninggalkan rumahnya. Karena penasaran dengan apa yang didengarnya, Anna bertanya ke David apa David juga mendengar suara teriakan, tetapi David mengatakan tidak mendengar apa-apa. Berawal dari sini, Anna mulai memata-matai tetangganya. Hari Kamis, Anna bangun pagi meminum obatnya dan berkomunikasi dengan suaminya melalui telepon. Dengan banyak obat dan alkohol yang diminum Anna setiap hari, membuat Anna menjadi tambah depresi dan sedikit gila. Anna kemudian melihat ke rumah Jane dan tampak Jane sedang beradu argumen dengan seseorang, entah dengan suaminya mungkin. Dan tiba-tiba Jane tertusuk di perutnya. Anna melihat itu langsung memanggil David. Sayangnya David tidak ada di rumah. Anna kemudian menelpon 911 meminta bantuan. The street. Do you have an address? 104. Sambil menunggu bantuan datang, Anna memberanikan diri ke rumah Jane.
Sayangnya, Ana pingsan lagi di jalan. Ana terbangun di rumahnya sudah bersama dengan detektif Little dan Norelli. Ana langsung bertanya, bagaimana dengan kondisi Jane? Tiba-tiba datang suami Jane, yaitu Alistair Russell. Kedatangan Russell tentunya membuat Ana kaget, ditambah Russell mengatakan kalau istrinya yaitu Jane baik-baik saja. Dan Russell juga mengatakan bahwa Ana belum pernah bertemu dengan istrinya. Dan kewarasan Ana pun dipertanyakan. Ana percaya dengan apa yang dilihatnya malam itu, bahwa Jane terbunuh, tetapi kenyataan malam itu berbeda. Dan ini adalah Jane dengan muka yang berbeda. Ana tidak percaya kalau wanita itu adalah Jane, dan kemudian datanglah Ethan. Ethan juga mengatakan bahwa Ana belum pernah bertemu dengan ibunya. Ana dianggap gila. Ana pun mempertanyakan dengan apa yang dilihatnya, nyata atau Ana hanya berhalusinasi. You call me day or night. I have. Why didn't you take a picture? I was trying to help her, not record it for posterity. Hari Jumat, Ana masih mencari tahu tentang keluarga Russell di Google. Ana menelpon tempat kerja Russell dulu di Boston sebelum pindah, tetapi Ana tidak mendapatkan informasi apa-apa. Ana masih berpegang teguh dengan apa yang dilihatnya malam itu. Ana masih mencari tahu tentang keluarga Russell dan Ana menemukan Pamela, yaitu asisten Russell di tempat kerja lamanya di Boston, ditemukan tewas dengan mengenaskan. Dan setelah Pamela tewas, Russell pindah ke Manhattan, lebih tepatnya pindah rumah di depan rumah Ana. Ana kemudian pergi ke basement untuk bertemu dengan David, tetapi David masih belum pulang. Tidak sengaja, Ana membaca surat milik David. Ternyata David sudah melanggar pembebasan bersyarat dari kepolisian. Tiba-tiba David pulang dan marah ke Ana karena Ana telah membaca suratnya. Dan sekarang Ana sedikit ketakutan dengan David. Ana kemudian melanjutkan memantau keluarga Russell dan tampak mereka sedang beradu argumen di meja makan. Hari Sabtu, Ana mau memberi makan kucingnya, tetapi kucingnya entah berada di mana. Ana mencari kucingnya di basement di kamar David. Di basement juga Ana melihat sebuah anting, dan anting itu adalah milik Jane. Ana masih ingat dengan anting Jane malam itu. Ana semakin menanyakan kewarasannya. Ana kemudian melihat Ethan di seberang jalan dan memanggil Ethan untuk datang ke rumahnya. Ana menyuruh Ethan untuk mengatakan yang sebenarnya. Tiba-tiba Russell datang. Russell mengancam Ana untuk jangan memata-matai keluarganya. It's a boy, he's 15 and a half, and you're a mature woman. Stay away from my son. Hari Minggu, Ana melihat hasil gambaran dari Jane yang malam itu ditinggalkan di rumah Ana, yang membuat Ana semakin percaya dengan dirinya sendiri. Apa yang dilihatnya adalah nyata. Malam harinya, Ana mendapat email dari anonim dan isi dari email itu adalah foto Ana ketika Ana sedang tidur. Ana kemudian memanggil detektif Little dan Norelli. Sayangnya, setelah ditelusuri rumah Ana aman, jendela semua terkunci. Tidak ada tanda-tanda orang masuk atau menerobos. Norelli malah menuduh Ana yang telah mengirim foto itu ke dirinya sendiri. Tiba-tiba, keluarga Russell datang ke rumah Ana. Russell merasa kesal dengan Ana karena Ana sudah mencari tahu tentang Russell dengan menelpon tempat kerjanya dulu di Boston. Ana mencoba membela dirinya bahwa malam itu Ana memang menghabiskan waktu bersama dengan Jane. Tiba-tiba lagi David pulang ke rumah. Ana pun mengatakan kalau anting Jane ditemukan di atas meja di kamar David. Sayangnya David mengatakan kalau anting itu milik Catherine, teman wanita David. Ana dianggap delusi, berhayal, atau mungkin gila. Bed on your nightstand, that little rose, Jane Russell's earring. Her name is Catherine. She spent the night here last week. From me, and he's been in prison. Ana kemudian meracau tentang keluarganya, dan inilah masa lalu kelam Ana, bahwa anak dan suami Ana sudah meninggal 10 bulan yang lalu. Pada malam itu, saat malam Natal, keluarga Ana yaitu anak dan suami Ana sedang dalam perjalanan untuk liburan. Sayangnya di perjalanan, Ana dan suaminya cekcok dan penyebab cekcok itu dikarenakan Ana sudah selingkuh, mengkhianati suaminya. Ketika Ana sedang menyetir mobil, tiba-tiba selingkuhan Ana menelpon Ana. Suami Ana mau mengangkat telepon itu dan terjadi keributan yang membuat mobil Ana masuk ke jurang. Ana masih selamat, sayangnya anak dan suami Ana tidak selamat, tewas di tempat. Kenyataan pahit yang harus diterima Ana. I'm sorry, but your family is dead.
Little memaklumi kalau Anna malam itu hanya berhalusinasi. Dan apa yang telah dituduhkan kepada keluarga Russell adalah kebohongan. Anna tampaknya sudah sadar bahwa anak dan suaminya sudah tiada. Anna meminta maaf ke semua orang yang berada di rumah Anna malam itu. Of course, your wife is who she says she is. Hari Senin, Anna sedang bersama dengan psikolognya. Anna mengatakan penyesalannya yang membuat Anna sangat depresi berat. Kematian anak dan suami Anna disebabkan oleh Anna sendiri. Setelah psikolog itu pulang, Anna meracik obat dan ternyata Anna mau bunuh diri. Sebelum bunuh diri, Anna merekam sebuah video seperti kata-kata terakhir lah ya, apa yang mau disampaikan. Sayangnya pertunjukan bunuh diri Anna dibatalkan. Mungkin Anna takut akan dosanya nanti, karena Anna tadi sempat mengatakan semoga aku dimaafkan. Malam harinya Anna melihat foto kenangan dan ada sebuah foto yang mengejutkan Anna. Malam itu saat Jane sedang bersama dengan Anna memoto kucingnya dan salah satu gelas di meja makan itu memantulkan muka Jane. Untuk memastikan apa yang dilihat Anna ini nyata atau hayalan, Anna memanggil David untuk melihat foto itu. David melihat foto itu dan ternyata wanita yang dianggap Jane itu adalah Katie. Katie memang istri dari Russell yang juga merupakan ibu kandung Ethan. Dan Katie ini juga kenal dengan David sudah lama. Tetapi Katie adalah wanita yang bermasalah, mungkin suka mengkonsumsi obat-obatan. David mengatakan ketika Katie sedang hamil 8 bulan, Katie meninggalkan Russell. Russell kemudian mencari Katie selama 2 tahun dan mengambil anak itu yang sekarang anak itu adalah Ethan. Setelah Ethan diambil dengan Russell, Katie masuk ke dalam penjara. That is the woman that I saw murdered. She said that her name was Jane Russell. Her name is Katie. Dan pada malam itu, Katie pergi dari rumah Russell. Katie pergi ke kosan David, menghabiskan waktu semalam bersama dengan David. Anna meminta David untuk ikut ke kantor polisi karena Anna yakin apa yang dilihatnya kalau Katie sudah dibunuh di rumah Russell. Sayangnya David pergi meninggalkan Anna. David, you can't just run away from this. Tiba-tiba ada suara yang mengejutkan Anna seperti suara orang jatuh. Anna mengarah ke suara itu dan tiba-tiba Ethan sudah berada di rumah Anna dengan membawa pisau. Ethan sudah membunuh David dan Ethan juga sudah membunuh ibunya yang padahal Katie adalah ibu kandungnya. Alasan Ethan membunuh David dan Katie karena Katie sudah selingkuh dengan David. Sebelum pindah ke Manhattan, David dan Katie sudah dekat. Pamela, asisten Russell yang tewas mengenaskan, pelakunya adalah Ethan. Dan kini sasaran Ethan berikutnya adalah Anna. Ethan mengatakan kalau Katie dan Anna memiliki kesamaan satu sama lain, yaitu sama-sama, tanda kutip, tidak pecus mengurus keluarga masing-masing. Diam-diam, Ethan sudah mencuri kunci rumah Anna dan memfoto Anna ketika Anna sedang tidur adalah Ethan. Ethan mengatakan dirinya adalah psikopat pemula. That bothers you, right? Sebelumnya, Anna mempunyai niat untuk bunuh diri dan Ethan menyuruh Anna untuk melanjutkan niat bunuh dirinya. Anna kemudian mau meminum obat yang sudah diraciknya dan ketika Ethan mulai mendekat, Anna memukul Ethan dengan botol. Anna melarikan diri mengarah ke rooftop. Di rooftop, Anna melawan Ethan. Ethan mau mendorong Anna, sayangnya Anna duluan yang mendorong Ethan. Anna kemudian masih selamat dan Ethan yang tewas. Anna kemudian terbangun sudah berada di rumah sakit bersama dengan detektif Little. Little mengatakan kalau Russell dan istrinya yaitu Jane sudah ditahan dengan polisi dan mayat Katie pun sudah ditemukan. Little juga meminta maaf karena sebelumnya sudah tidak percaya dengan Anna. 9 bulan kemudian, Anna mau pindah rumah dan tampaknya Anna sudah sembuh dari agorafobia yang dideritanya. Dan film ini pun selesai. Film ini sempat gagal tayang beberapa kali. Bukan hanya pandemi COVID yang membuatnya gagal tayang, tetapi juga proses syuting ulang. Dikarenakan film ini mendapatkan respon yang buruk dari tes screening. Dan kemudian rumah produksi Fox dibeli dengan Disney dan kemudian lagi Netflix membeli film ini dari Disney. Netflix kemudian merilis film ini yang sekarang bisa kita saksikan. Setelah menonton film ini, ada beberapa adegan yang menuju ending yang membuat saya sendiri bertanya-tanya.
Wanita yang dibunuh bukanlah Jane, tetapi dia adalah Katie, ibu kandung Ethan, yang diperankan oleh Julianne Moore. Mungkin dulunya Katie adalah seorang wanita nakal. Alasan Ethan membunuh Katie mungkin Ethan merasa kalau Katie tidak pantas menjadi ibu kandungnya. Si pelaku yang membunuh Katie pun tidak ditampilkan dalam film, terhalang oleh tembok. Anna sendiri kenapa menganggap Katie adalah Jane karena ucapannya sendiri. Ketika Katie datang menolong Anna di malam Halloween, Anna berasumsi bahwa Katie adalah Jane, tetangga barunya. Dan Katie pun tidak mempermasalahkan bahwa dirinya dipanggil Jane. You're Jane Russell. What makes you say that? You, Russell pindah dari Boston ke Manhattan dikarenakan Ethan sudah membunuh Pamela, asisten Russell sendiri. Dan tampaknya Russell selalu menutupi kejahatan yang diperbuat dengan Ethan. David pun mengatakan kalau dia kenal dengan Katie sudah lama. Mungkin hanya kebetulan David dan Katie bertemu lagi. Satu-satunya alasan kenapa David berbohong malam itu tentang anting Katie, David takut namanya akan dibawa ke kantor polisi. Sementara David sendiri sudah melanggar pembebasan bersyarat yang sudah diberikan. Kalau David mengatakan yang sebenarnya, mungkin David masih hidup. Di penghujung film, Anna sembuh dari agorafobia yang dideritanya. Kondisi yang dialami Anna sebenarnya adalah penyangkalan terhadap kenyataan yang dialami Anna. Kematian anak dan suami Anna yang disebabkan oleh Anna sendiri. Untuk mengurangi rasa kesedihan yang dialami Anna beranggapan bahwa anak dan suaminya hanya terpisah jarak, bukan terpisah dunia. Alasan Anna tidak bisa keluar rumah atau tidak mau keluar rumah, Anna takut kalau kenyataan akan menghampirinya. Dan tentu untuk membuat Anna merasa tenang, Anna meminum alkohol dan meminum obat-obatan yang membuat Anna merasa bahwa semuanya baik-baik saja. Anna yang diperankan oleh Amy Adams tampil dengan akting yang memukau. Emangnya jam terbang itu menentukan hasil? Walaupun film ini mempunyai ending yang membuat bertanya-tanya, tetapi film ini cukup menghibur untuk film thriller psikologis. Kalau kamu ada hal yang menarik tentang film ini, jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Itulah tadi cerita dari film The Woman in the Window tahun 2021. Terima kasih semuanya, kritik dan saran silahkan komen di bawah. Jangan lupa bahagia, sampai jumpa di cerita film selanjutnya.